Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyati. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sadaqallahu wa rasuluh. Hadratil Mukarramin Jamaah Masjid Jami Al-Amin, yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu tetap ada di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Amin Akhina Al-Ustaz Mahmud beserta seluruh jajaran pengurus yang insyaallah mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik diberkahkan umurnya, juga umur kita semua, diberkahkan rezekinya, diberkahkan keluarganya, juga keluarga kita semua, putra-putri yang saleh-salehah, dan ketika akhir hayatnya mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ba'da salam qoblal kalam. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali diawali dengan mengucapkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali yang kesekian kalinya di Masjid Jami Al-Amin. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Termasuk ya saya pribadi, alhamdulillah setelah kemarin dicas Pak Wisnu ya 3 hari di Permata Jonggol ya, dulu tahun 2015 Ustaz Mahmud, berarti sekarang tahun 2026 ya, 11 tahun tuh belum dicas, maka kemarin dicas ya 3 hari, alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah sehat walafiat. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada
para jamaah khususnya Ketua DKM ya, Sandana, kemudian Pak Indra ya sempat ke sana kemarin. Alhamdulillah ya atas dukungan dan bantuan doa dari para jamaah, maka saya bisa bertemu kembali dengan para jamaah dan sekaligus bisa bersilaturahim, bisa tausiah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata masya Allah ya bahwa sehat itu adalah sebagian daripada nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan as-sihhatu min ajlin ni'am. Sehat itu adalah sebagian daripada nikmat yang besar setelah nikmat iman wal Islam. Masya Allah. Maka jamaah rahimahullah, mudah-mudahan pada malam hari ini ya kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat ya taufik hidayah Allah. Maka insyaallah mudah-mudahan terus nikmat dari Allah ditambah dan ditambah lagi insyaallah. La in syakartum la azidannakum. Ya, dengan apa? Mensyukurinya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangannya. Ya. Shalawat dan salam kita aturkan kepada manusia pilihan Allah, Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang selalu patuh dan taat kepada ajaran-ajaran beliau. Bil khusus kita semua mudah-mudahan layak dan pantas menyandang sebagai umat beliau Nabi Muhammad SAW, sehingga kita berhak mendapat syafaatnya di yaumil kiamah, bahkan dikumpulkan di surganya Allah beserta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Jamaah rahimakumullah, kemarin baru kajian surah Al-Maidah ayat pertama ya. Sekarang ayat kedua, betul. Sekarang ayat kedua dan insyaallah kita lanjutkan sampai ayat ketiga. Maka mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Dengan pembacaan Suratul Fatihah insyaallah mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, keluarga kita ya dari berbagai macam ujian dan cobaan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra-putri soleh solehan, baik anak kita yang sedang di pesantren, yang sedang di sekolah, bahkan yang sedang kuliah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah li ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Tinggal menyimak aja ya artinya, karena udah dibaca kemarin kan. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah ila akhiril ayat wal makna wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida. Ayyuhalladzina amanu munada pesan mahfud, artinya wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah, yang diundang oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Ketika ada undangan Allah, panggilan Allah, ya, ada dua kemungkinan. Satu, mungkin mau diperintah oleh Allah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, banyak tuh ayat namanya amal, perintah Allah. Ada 1000 ayat dalam Al-Quran. Yang kedua, mungkin karena akan dilarang, ya, disebut ayat nahi, ya, ada 1000 ayat tuh di dalam Al-Quran. Ayat nahi itu 1000 ayat, ayat larangan Allah, ya. Ayat yang kedua surah Al-Maidah ini mau apa? Allah mengundang orang yang beriman. La tuhillu sya'airallah. La tuhillu, janganlah kamu melanggar sya'airallah, jamak daripada syiar, ya, syiarun, syiaroni, sya'airun, jamak taksir kalau istilah ulama nahwu. La tuhillu, larangan Allah, janganlah kamu melanggar sya'airallah, syiar-syiar kesucian Allah. Apa sya'airallah? Di kota Mekah banyak, termasuk Ka'bah, sya'airallah, ya. Kemudian ketika kita sa'i baina sofa wal marwah, itu sofa dan marwah termasuk sya'airallah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, ya. Apalagi termasuk maqam Ibrahim, hijir Ismail, ya, rukun Yamani, air Zam-Zam. Kalau di kita sya'airallah itu apa? Masjid, majlis ta'lim, ya, musholla, itu sya'airallah. Termasuk hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, ya, nuzulul Quran. Itu sya'airallah. La tuhillu sya'airallah, maka janganlah kamu melanggar syiar-syiar agama Allah. Walas syahrul haram, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Mana bulan haram? Yang 4 bulan, termasuk bulan ini. Bulan apa? Dzulqa'dah, ya. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat bulan Rajab.
Itu yang disebut Ashhurul Hurum dalam Al-Quran surah At-Taubah. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan itu ada 12 bulan, Pak Indra, semuanya dalam 1 tahun itu. Ya. Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan bumi dan langit dan bumi, ya. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. Mana Dzulqa'dah 1, ini bulan mulia. Kalau di kampung Ustadz Wisnu, bulan Hafid disebutnya. Bulan Hafid itu bulan kejepit katanya. Ya, kalau di kampung, termasuk di kampung Tegal, gak ada yang nikahin. Ya, kata Pak Naib, sepi kan. Ya, bulan Dzulqa'dah gak ada yang nikahin. Dijawab sama Pak Amil, iya, yang mati juga gak ada katanya. Subhanallah, Ustaz gak ada yang ngundang, ya, subhanallah. Tapi alhamdulillah, Ustaz Samsuri mah ada aja, Ustaz Mahfud ada walimatus safar, ya. Maka Dzulqa'dah ini padahal bulan mulia, ya. Maka istilah di kampung mah ada larangan tahun bulan ini, bulan Hafid, ya, sebut bulan kejepit. Kemarin waktu hujan, ya, saya berhenti di satu rumah. Pak, ini rumah Bapak bocor, mungkin gentengnya pecah. Pak Ustaz, sekarang bulan Hafid, pamali, sampai rumah bocor dibiarin aja. Pamali katanya nggak boleh, ya. Kemarin juga katanya ada di Ciuncak. Begitu rumahnya bocor, naik tangga, jatuh di tangga, meninggal. Benar. Ustaz Mahfud, maka di kampung pamali itu masih berlaku. Ya, kalau di Helikornia pamali, ya pamalinya juga udah meninggal katanya. Ada juga Mang Mali, ya. Tuh. Maka yang kedua bulan Dzulhijjah, ya. Bulan Dzulhijjah ada apa? Nanti Idul Kurban. Ya. Ada apa lagi? Ibadah haji, talbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh, dibacanya di bulan haji. Talbiyah itu, subhanallah, ya. Maka Idul Kurban. Kemudian Muharram, tahun baru Islam. Yang keempat bulan Rajab, yakni terjadinya peristiwa besar Isra dan Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus di bulan Rajab itu ulang tahun dipadukannya sholat 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj belum ada sholat yang 5 waktu, ya. Setelah Isra Mi'raj baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, in aradtumur rahata waqtal maut minal aksi wan najata minasy syayatin wal khuruja ma'al iman fahtarimu hadhihi syuhur kullaha bikasratis siyam wan nadama ala ma salafa minal azam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Andai kata kamu sekalian ingin merasa tenang ketika ruh keluar dari
badan kita, yakni maut. Ya, satu, kita akan dipelihara oleh Allah minal aksi, daripada haus. Yang kedua, wan najata minas syaitan, akan dipelihara ketika sakaratul maut daripada godaan setan. Yang ketiga, ya, insyaallah wal khuruja ma'al iman, keluar ruh beserta iman. Dalam artian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Fahtarimu hadhihi syuhur, maka muliakan ini bulan dengan apa? Bikasratis siyam, dengan memperbanyak puasa sunnah. Ya, puasa sunnah, terutama di bulan haji nanti insya Allah. Maka tadkhulu jannata rabbikum bisalah, Allah akan memasukkan kepadamu ke surganya dengan selamat sejahtera. Nah, itu salah satunya fadilah atau keutamaan asyhuril hurum, ya. Maka walas syahrul haram, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Dengan apa? Di zaman Rasulullah dilarang melaksanakan perang di bulan yang 4 ini. Ya, satu di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, dan di bulan Rajab. Dilarang perang. Ya. Yas'alunaka 'anil kitab. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana berperang di bulan yang 4 ini?" Qul qitalun fihi kabir, firman Allah, katakan wahai Muhammad, berperang di bulan yang 4 ini disebut Asyhurul Hurum, fihi kabir, termasuk dosa besar. Kalau sekarang mah enggak di bulan apa, ya. Sekarang masih enggak Amerika sama Iran, masih ya. Menang Iran insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, ya. Kenapa? Karena kalau Amerika menang semakin sombong, ya. Semakin sombong. Negara dikuasa itu kan 2, ya. 1 Rusia, 2 Amerika. Rusia udah hancur berkeping-keping, ya. Sekarang tinggal Amerika 1 lagi. Maka sekarang di bulan apa aja, subhanallah, dulu di zaman Rasulullah dilarang perang, kecuali orang-orang kafir Quraisy menyerang kaum muslimin, itu tidak boleh mundur terus, ya, walaupun di bulan yang diharamkan. Walal hadya, yang ketiga, walal hadya, apa? Jangan mengganggu. Hadyu itu hewan-hewan kurban. Hewan-hewan kurban. Alhamdulillah, ya. Ada rencana yang kurban sapi ada. Insya Allah, Ustaz Mahfud, ya. Mudah-mudahan ada yang kurban sapi, nanti ada yang kurban kambing, ada yang kurban domba, ya. Insya Allah, ya. Kata Pak Wisnu, asal jangan yang kurban perasaan aja katanya. Itu mah jangan, ya. Karena agak kebagian daging kurban jadi kurban perasaan. Masya Allah. Maka ada berapa hewan yang boleh dikurbankan? Boleh 1 onta, ya, onta tuh, subhanallah. Nanti ketika tanggal 10 dibawa ke Jabal Kurban, ada yang kurban onta, dan ada yang kurban sapi, ya, masya Allah. Kambing dan domba tidak terhitung, masya Allah. Maka nanti jamaah haji mah kebagian tuh daging onta, ya, termasuk hati onta, ya. Kalau bulan haji tuh dibagi, masya Allah. Belum
yang dam. Makanya subhanallah sampai nggak kemakan. Ya, kalau kita mau bawa sekarung nggak apa-apa ke Indonesia. Ya, Masya Allah. Tuh, di mana? Di Mina, Jabal Qurban. Ya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya yang tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Ya Allah, ya. Maka Nabi Ismail, Nabi Ibrahim siap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ketika Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manam an adbahuka ma'adha tara. Wahai anakku, subhanallah, Ismail, abah malam mimpi, ya, harus menyembelih engkau. Ma'adha tara. Coba pikirkan. Oh, ini pelajaran kalau anak kita sudah menginjak dewasa, ya, harus dibawa musyawarah. Kalau enggak mau jual kebun, anak bawa musyawarah, ya. Atau mau beli apa aja, anak bawa musyawarah. Ya, contoh Nabiullah Ibrahim kepada Nabi Ismail. Masya Allah. Karena Nabi Rasul soleh, beliau menjawab, ya abatif al satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau emang itu perintah Allah, kerjakanlah. Subhanallah, kerjakanlah. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni itu sujud dalam artian pasrah. Ya, saya akan pasrah, sumrah diri. Ya Allah, kerjakan kalau itu perintah Allah. Masya Allah. Kira-kira Pak Haji Samsul, kalau anak kita bagaimana tuh? Nah, besok tanggal 10, ya, kamu itu alhamdulillah sudah gemuk. Ayah kasih makan. Ayah mimpi malam kamu itu harus disembelih. Masya Allah. Bagaimana jawabannya Pak Haji Samsul? Kata anak kita, ayah itu sudah tua. Ya, sudah nikah beberapa kali. Saya akan nikah juga belum, ayah. Daripada ayah saya sembelih. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, subhanallah. Tuh, Nabi Ismail, ya abatib an satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah. Jadi onta boleh. Berapa orang kalau onta? Pak Ustaz Nana, sama dengan sapi 7 orang. Sapi yang kedua, kerbau boleh nggak? Boleh Pak Ustaz Wisnu. Di Sukabumi mah kebanyakan kerbau. Tuh, kalau itu kurban itu, ya, kambing, ya, kemudian domba, ya. Nah, usianya harus berapa tahun? Minimal 1 tahun. Sapi juga, ya, kerbau juga, onta juga, kambing juga, minimal 1 tahun. Tapi saya melihat dalam kitab, ya, An-Nurus Syafi boleh 6 bulan usianya, tapi wa badanuhu kabadanis sanah. Badannya itu seperti badan 1 tahun, gemuk. Sekarang makan banyak, ya. Tuh, penggemukan misalnya dikasih konsentrat sehingga sebelum 1 tahun juga udah gemuk, udah bagus badannya. Boleh, ya, wa badanuhu kabadanis sanah itu. Kalau di kampung dulu
itu harus yang sudah kupak. Yang sudah kupak. Yang sudah kupak itu apa? Yang sudah ompong. Makanya tidak sedikit ya punten yang dagang kambing tuh diketok apanya gigi kambingnya, begitu dilihat tuh udah kupak katanya, padahal mah diketok. Subhanallah ya. Maka jamaah rahimakumullah, walal hadiya walal qalaid, yang ke berapa? Yang keempat ya, walal qalaid. Apa walal qalaid? Walal qalaid itu hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Oh, dulu mah orang tua kita kepik kalau kurban. Sekarang di kampung masih ada. Pak Ustaz, ini kain kapannya. Pakai kain kapan? Subhanallah, kalau sapi ada yang sampai 2 meter. Ustaz di sini tuh. Kambing ada yang 1,5 meter ya. Kemudian apa lagi? Ini kembangnya. Pakai kembang. Ya ditutupin pakai kain kapan, kemudian pakai bunga di atasnya kayak yang meninggal. Tuh. Subhanallah. Kadang-kadang yang suka pakai pecut. Subhanallah. Saya bilang ini pecut buat apa? Kan buat mukulnya Pak Ustaz, supaya kencang lari ya katanya. Subhanallah. Ya. Maka jamaah rahimakumullah. Tuh, itu diantaranya ya hewan-hewan kurban yang sudah diberi tanda. Masya Allah. Kemudian wala amina, bacanya begitu panjang, mad lazim musaqal kalimi ya Ustaz bisunya. Walal qalaida wala amina, seperti dalam surah Fatihah, waladhdallin ya. Wala amina, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, yakni Baitullah. Aduh, sekarang mah agak ribet, apalagi kalau umroh ya, pakai pakaian begini, misalnya pakai gamis, pakai kemeja ya, nggak boleh sholat di depan Ka'bah, ketat, harus memakai kain ihram. Tetap ya, kain ihram juga diperiksa. Kadang-kadang banyak yang pakai celana sontok tuh, tapi pakai kain ihram, nggak pakai celana, saking ingin dekatnya ke Ka'bah ya. Subhanallah, semakin kesini semakin ketat, semakin kesini semakin ketat. Kalau baju biasa begini preman mau ke Ka'bah dikejar-kejar sama polisi Pak Indra, sama askar, nggak boleh, haram, terus dikejar-kejar ya. Subhanallah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Yabtaguna, mereka mencari karunia ya, fadlan min rabbihim wa ridwana, dan keridhaan Tuhannya. Maka punten kurban kadang-kadang masih juga ya ada yang ragu tuh memasrahkan ke penitia itu. Ya udah, jangan ragu. Syekh Nawawi Al-Bantani, daging kurban itu ya boleh dimakan, dengan yang kurbannya boleh tidak dimakan. Bagaimana? Yang boleh dimakan, yang tidak dinagarkan, yakni spontanitas
Ya, artinya kita beli kurban tapi tidak dinadarkan, dalam artian tidak punya janji, tidak punya nadar, ya. Itu boleh sepertiga, ya, kata Syekh Nawawi. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau dinadarkan dan ketika nadarnya hewannya sudah ada, itu yang tidak boleh. Misalnya kita punya sapi, ya, kata Pak Ustadz Wisnu, sapi kalau kamu mulus, rahayu, berkah selama, saya juga sehat, sekeluarga akan dikurbankan nanti tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau 11, 12, 13 Yaumut Tasyrik, maka itu tidak boleh. Kenapa? Dinadarkan hewannya sudah ada. Dalam artian tidak boleh makan. Nah, dinadarkan hewannya belum ada. Nah, begini, ya, saya mau kurban. Insya Allah tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hewannya itu belum ada, maka itu pun bagiannya tetap sepertiga, Pak Indra, walaupun dinadarkan ketika hewannya belum ada, ya. Saya mah Pak Ustadz diserahkan aja sama panitia semuanya, itu lebih baik, ya. Namanya apa? Ikhlas semata-mata, fadlam minallah, fadlam mir rabbihim waridwana, mengharap, ya, keutamaan dari Allah, fadlah dari Allah, dan keridhoannya. Masya Allah, ya, mudah-mudahan semuanya memberikan rezeki yang luas dan barokah, insya Allah, ya, insya Allah. Hukumnya kurban berarti sunnah muakkad bagi orang yang mampu, sunnah muakkadah, ya, sunnah yang diperkuat, insya Allah, sampai ketetapan syariat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza halaltum fastadu, ya. Wa idza halaltum fastadu. Tetapi apabila kamu, ya, telah menyelesaikan ihramnya, maka bolehlah kamu berburu. Maka diharamkan kepada orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, itu ada 10, ya, ada 10 paharaman. Masya Allah. Satu apa? Mencabut bulu yang ada di badan kita, tidak boleh. Tuh, kalau sedang umroh, ya, ketika kita berihram sudah niat labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha, atau sekarang nih bulan haji sudah niat haji, labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi, ya, niatnya. Maka jamaah rahimakumullah diharamkan 10 perkara. Tidak boleh mencabut, ya, bulu-bulu yang ada di dalam badan kita. Tuh, tidak boleh pakai wangi-wangian, ya, tidak boleh mencabut rumput yang ada di kota Mekah, tidak boleh berburu hewan yang ada di kota Mekah, hatta merpati, ya, banyak kan Ustaz Wisnu, ya, kalau mau ke Masjidil Haram, demen kita, subhanallah, kita tangkap, kita potong misalnya, sedangkan lagi ihram umroh, maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Apalagi tidak boleh menikahkan, tidak boleh menikah, tidak boleh menyetubuhi istri, ya. Tuh, banyak, ada 10, ya. Kalau kita langgar, maka darah. Kenapa sekarang punten setiap travel damnya dipotong dari sekarang nih, ya, misalnya 1.500
waiting list namanya ya, pengembalian dari pemerintah. Haji itu Pak Ustaz Wisnu dikasih 1.500 real. Ya, 1.500 real, sekarang 5.000 misalnya per real. Udah berapa tuh? 7.500.000 ya. 7.500.000 dikembalikan lagi. Ustaz Mahfud cukup buat bekal kita. Tuh. Kemudian sekarang dipotong. Dan 500 real. Berarti yang 1.000 real dikasihkan. Kenapa dipotong dan? Karena di Indonesia kebanyakan hajinya haji tamattu. Ya, karena haji itu ada 3. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Tuh, ya. Itu. Ketika haji tamattu mendahulukan sunnah, membelakangkan wajib, maka itu harus didam. Tuh. Ya, tetap memotong 1 kambing. Maka jamaah rahimakumullah, kambing kalau misalnya 500 real kali 5.000 per real berapa tuh? 2,5. Kecil di sana mah. Kalau di Ustaz Samsuri gede, 2.500. Ya, tuh. Kalau di sana kecil, Ustaz Mahfud, ya, maka sederhana lah. Travel memotong 500 real. Cuma sebaiknya nanti motongnya harus dihadirkan yang punya dam itu. Kadang-kadang ini malah ketahuan, ya, yang dipotong apa? Mungkin ini katanya dagingnya nih, ya, masya Allah tidak ketahuan, ya. Hadiyam baligul Ka'bah seperti punten kurban nanti, ya, kurban nanti. Saya mah kata Pak Ustaz Mahfud, mau kurban saya pribadi mau dipotong ya dengan sendirinya, bagus, subhanallah, ya. Fabi awwali qatratin min awwali qatratin damihi ghafarallahu lahu wa dunuba iyalihi. Ketika menetes darah kurban ya ke bumi, subhanallah, Allah mengampuni dosanya yang kurban dan dosa keluarganya. Subhanallah. Makanya dipotong sendiri boleh, asal jangan menyembelih sendiri. Ya, maka jamaah rahimakumullah, Allah, wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Ya, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram. Dulu orang-orang munafik, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Wa ta'awanu, harus saling tolong menolong dan tolong menolonglah kamu, ya. Alal birri, masya Allah, tolong menolong kepada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan untuk mengerjakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah mutlak dari Allah, kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ingat, ada larangan Allah dalam ayat ini, apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah tolong menolong ya dalam berbuat dosa. Sekarang mah banyak tuh tolong menolong dalam berbuat dosa, tawuran. Ya, anak muda itu, masya Allah, tawuran, ya. Kemudian wal udwan, dan dalam permusuhan, ya. Maka wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguh Allah sangat berat siksanya. Jadi 2 ayat dari kemarin, ya, sekarang 1 ayat juga. Insyaallah nanti tinggal ayat yang ketiga, ya, 2 minggu yang akan datang. Insyaallah ini lebih panjang lagi ayat yang ketiga.
insya Allah. Maka Al-Quran itu bagaimana penjabaran kita, ya. Makanya insya Allah nanti kalau udah khotam Al-Quran baru tafsir Jalalainnya. Ya, ini juga insya Allah 50 tahun baru khotam. Ya, kalau ngajinya kontinu, ya, nanti Jalalain insya Allah 100 tahun baru khotam. Ya, kenapa? Karena lebih panjang lagi jabarannya. Ya, biarin. Jadi ya 150 tahun asal jangan tua begini terus. Ya, insya Allah namanya awet tua, bukan awet muda. Ya. Shadaqallahul nadzim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.